Benar ya Tuhan, hanya Engkaulah yang kami percaya, sebab kami tahu Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan kami. Kami ada oleh karena Engkau, dan kami ada sampai saat ini, juga oleh karena anugerah dan pertolongan daripadamu. Kiranya firman dan lirik pujian yang kami nyanyikan pada siang hari ini, sungguh-sungguh menjadi isi hati kami, sungguh-sungguh menjadi komitmen kami. Kami rela menyangkal diri kami rela melepaskan segala sesuatunya hanya untuk mendapatkan Engkau. Dan biarlah itu boleh menjadi komitmen yang Engkau teguhkan di dalam hati kami untuk selama-lamanya. Biarlah hati kami hanya sungguh-sungguh mendambakan, merindukan, dan menantikan hadirat-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan pada siang hari ini kami datang kepadamu, kami mau sama-sama belajar, supaya kami juga boleh semakin bertumbuh hidup di tengah dunia ini. Kami boleh semakin bertumbuh dewasa di dalam iman kami. Bahkan kami rindu kami boleh semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan kiranya tolong, Tuhan kiranya urapi sertai setiap kami selama kami mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah hanya Roh Kudus yang bekerja di dalam setiap hati kami pada siang hari ini. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan siang hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema kita pada siang hari ini adalah hati yang mau diajar dan belajar. Firman Tuhan yang diberikan terambil dari kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-29. Namun pada kesempatan siang hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk memperhatikan satu perikop keseluruhannya, mulai dari ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai satu landasan perenungan kita pada siang hari ini. Demikianlah firman Tuhan bagi setiap kita. Matius 11 ayat yang ke-25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang baik dan orang pandai, bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyingkapkannya. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah dariku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat kelegaan. Sebab kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebanku pun ringan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang hati yang mau diajar dan belajar, tentu kita bertanya, apakah hati kita bodoh begitu sehingga perlu diajar dan belajar? Gitu ya. Tentu kita juga bertanya, alasannya apa sehingga hati kita perlu diajar dan belajar? Kalau cara mendidik seorang anak kecil, dia harus mendapatkan satu hadiah, dia harus mendapatkan satu upah supaya anak itu mau belajar, begitu ya saudara ya. Kalau saya bujuk anak saya supaya dia mau sekolah, pulang sekolah papi ajak ke Indomaret sebelah, begitu. Nah dia akhirnya mau sekolah. Tetapi untuk orang dewasa, supaya orang itu punya kerelaan hati, mau diajar, mau dibentuk, mau belajar. Sebagai seorang dewasa kita membutuhkan satu alasan yang kuat. Dan biasanya alasan yang kuat itu berkaitan dengan kebutuhan.
Kalau aku merasa butuh, aku akan belajar. Kalau aku merasa butuh, aku akan rela untuk dibentuk. Aku merasa butuh, maka aku mau tempuh jalan proses belajar itu. Betul ya? Sehingga pada kesempatan siang hari ini, saya mau mengajak kita untuk melihat hati kita itu seperti apa dulu. Apakah betul kita butuh diajar dan belajar? Saudara yang dikasih Tuhan, istilah hati, kata hati yang dipakai di dalam Alkitab, itu untuk menjelaskan kepada kita sekalian kepribadian seorang manusia itu sendiri. Seperti halnya dikatakan di dalam kitab Amsal 27 ayat 19, seperti air memantulkan wajah, demikian hati manusia mencerminkan manusia itu sendiri. Begitu ya. Kita tentu semua pernah memandang air ya, melihat air ya. Kalau dulu saya suka main di hutan, air di hutan itu sungainya sangat bening sekali gitu ya. Kalau mau minum di sungai itu begitu ya, nggak jorok Bapak Saudara, air minum di hutan ya. Saya buktinya masih sehat-sehat gitu. Itu bisa lihat wajah gitu. Nah kalau kita mau kenal orang itu seperti apa orangnya, maka lihatlah seperti apa hatinya, begitu ya. Maka hati itu berbicara sesuatu yang dalam di dalam diri manusia, yang menggambarkan sebagaimana orang itu. Maka dikatakan di dalam bacaan yang saya lakukan, itu dikatakan bahwa hati itu adalah pusat daripada kehendak. Seseorang bisa melakukan A, B, C di dalam hidupnya, itu karena ada dorongan yang muncul dari dalam pribadinya itu, yaitu dari hatinya. Hati adalah juga pusat dari perasaan, emosi, bahkan titik pertemuan antara pengetahuan dan tindakan, Bapak Saudara dikatakan. Kenapa titik pertemuan? Misalnya gini ya, sebagai orang percaya kita pernah mendengar, salinglah terlebih dahulu memberi salam ketika engkau ketemu, begitu kan ya? Itu udah kita tahu ya saudara. Tapi kalau hati kita lagi gerundel sama orang itu, hati kita bilang apa? Cuekin aja, gitu kan ya, gak usah kasih salam. Makanya tergantung nih, internal di dalam diri kita, secara batin kita merasakan seperti apa. Maka hati itu digambarkan sebagai titik pertemuan antara pengetahuan dan tindakan. Gak semua yang kita tahu bakal kita lakukan. Karena apa? Ada proses tuh yang terjadi di dalam hati kita. Dan hati itu adalah bagian dari manusia yang mendorong seseorang melakukan sesuatu. Atau yang biasa kita kenal dengan motivasi. Motivasinya apa dia melakukan sesuatu itu. Dan itu ada di dalam setiap hati kita. Nah pertanyaannya adalah Bapak Saudara, kalau hati didesain dengan sedemikian rupa menjadi pusat kehendak, menjadi pusat perasaan, emosi, titik pertemuan antara pengetahuan dan tindakan, tempatnya di mana motivasi itu tumbuh, gitu ya. Maka pertanyaannya, untuk apa Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan hati sedemikian hebatnya di dalam diri kita? Itu pertanyaannya, gitu ya. Kalau kita teliti di dalam Alkitab, ada desain Tuhan, ada tujuan Tuhan. Kenapa Tuhan memberikan hati kepada setiap kita? Karena Tuhan mendesain supaya setiap orang itu dapat hidup mengasihi Allah dengan segenap hati. Ini adalah desainnya Tuhan. Ini adalah tujuannya Tuhan. Kenapa manusia diberikan hati? Supaya manusia itu sebagai ciptaan Allah menyadari siapa yang harusnya dia layani. Siapa yang harusnya dia senangkan. Sehingga ketika dikatakan Tuhan memiliki tujuan supaya kita mengasihi dia dengan segenap hati, maka Tuhan inginkan kita memiliki kerelaan untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan, gitu ya. Kalau kita mencintai seseorang, kita mengasihi seseorang, apa yang dikatakan orang itu pasti kita rela untuk melakukannya, gitu ya. Bahkan kalau kita sudah berpasangan, pasangan kita gitu aja kita udah tahu maksudnya apa, begitu kan ya. Dan kita udah cepat-cepat lakukan untuk dia, begitu. Dan itu adalah rencana Tuhan. Yang kedua, Tuhan taruh hati bagi setiap kita, karena tujuan Allah supaya hati yang ditaruh ini, setiap kita itu bisa percaya kepada Allah dengan segenap hati. Bukan mengandalkan ciptaan Allah lainnya, tetapi mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Hanya Tuhanlah yang kita dambakan, hanya Tuhanlah yang kita cari, rindukan, yang kita upayakan untuk kita senangkan. Dan yang ketiga, Tuhan ciptakan hati di dalam diri kita, agar supaya kita sebagai ciptaan Allah, kita hidup bersama dengan sesama. Kita bisa mengasihi sesama dengan hati yang murni. Kita bisa berelasi secara sehat tanpa memiliki maksud dan motivasi yang terselubung di dalam relasi-relasi kita. Gitu. Tuhan ingin dengan hati
yang murni, kita bisa hidup secara rukun di antara sesama kita. Kita tidak memanipulasi orang lain untuk kepentingan kita. Itu adalah tujuan Tuhan. Dan yang terakhir, Tuhan tempatkan hati di dalam kita sebagai manusia ciptaannya, supaya kita manusia ciptaannya itu dapat mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 15 ayat 2. Artinya apa? Kita tidak mengurangi, kita tidak menambahi kebenaran, sekalipun dalam keadaan yang butuh, sekalipun dalam keadaan yang tertekan, begitu ya, sekalipun di dalam keadaan yang terjepit, kita tetap bisa mengatakan kebenaran dengan segenap hati. Kita tidak memfitnah dan tidak ada fitnah dan celah di antara relasi bersama dengan sesama. Nah, saudara, ini adalah suatu desain Allah. Ini adalah satu kerinduan Tuhan. Kenapa Tuhan ciptakan kita dan taruh hati yang begitu hebat di dalam hati kita? Karena Tuhan punya tujuan yang ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun, kita semua adalah manusia-manusia yang telah jatuh di dalam dosa, saudara. Saya meminjam istilah yang dipakai oleh Herman Bavinck. Dia mengatakan, dosa yang telah mencemari hati kita itu menawan hati kita. Sehingga harusnya hati kita itu tertarik, terpesona kepada Tuhan. Akhirnya hati kita tertarik dan terpesona dengan ciptaan-ciptaan Tuhan yang lainnya. Sehingga dikatakan dosa yang mempengaruhi hati manusia, yang telah mencemari hati manusia itu, membuat hati manusia menjadi sombong dan tinggi hati. Saudara. Dan itu dari setiap kita punya kecenderungan itu. Tidak ada satu orang pun yang terlepas dari hal ini. Setiap kita punya self-glory, saudara, di dalam diri kita. Setiap kita pernah mengagungkan dan memuji diri kita sendiri. Setiap kita pernah mengasihani diri kita. Maka itu adalah dampak daripada kejatuhan, daripada dosa. Manusia yang jatuh dalam dosa. Orientasi hati manusia berubah menjadi mengasihi dirinya melebihi kasihnya kepada Allah. Yang kedua, oleh karena dosa, oleh karena kita telah jatuh di dalam dosa, firman Tuhan katakan, hati manusia menjadi tumpul seperti tertutup lemak. Artinya apa? Tumpul seperti tertutup lemak. Hati manusia tidak responsif terhadap firman, tidak tergerak untuk melakukan apa yang difirmankan, lamban untuk mengerti gitu, dan kemudian sulit untuk mentaati apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan di dalam firman-Nya. Itu semua terjadi oleh karena jatuh di dalam dosa. Yang ketiga, kondisi hati manusia yang jatuh dalam dosa menjadi keras, saudara. Tidak mau menghiraukan, memberontak, dan menulihkan telinga supaya tidak mendengar. Seperti yang tercatat di dalam kitab Zakaria 7 ayat 11 sampai 12. Sulit untuk mau menerima dan percaya, bahkan sulit untuk peduli dengan kebenaran dan kasih terhadap sesama. Ini merupakan salah satu kondisi akibat daripada kejatuhan. Dan yang terakhir, kondisi manusia, hati manusia mudah tertipu atau bahkan memakai bahasa licik, saudara. Hati kita yang awalnya didesain untuk mengasihi sesama dengan hati yang murni, oleh karena kita telah jatuh di dalam dosa, maka kondisi manusia, hati manusia yang jatuh dalam dosa, hatinya menjadi licik, tidak terselami dan tersembunyi. Mudah tertipu dan menipu, sehingga hati manusia menyesatkan pribadinya dan juga orang lain. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita melihat kondisi kita saat ini, maka disinilah kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita tahu apa yang menjadi alasan kita. Kenapa? Hati kita perlu diajar. Kenapa? Hati kita perlu belajar. Bahkan, kenapa? Hati kita perlu ditebus oleh darah Kristus. Karena di dalam kejatuhan kita, di dalam dosa, hati kita rusak. Hati kita menjadi sombong, hati kita tinggi hati kita menjadi tumpul, hati kita menjadi keras, hati kita menjadi licik, saudara. Dan tentu untuk berproses memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang suci, itu tentu bukanlah perkara yang mudah, saudara ya. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam konteks yang juga berdosa, saudara. Kita bukan tinggal di surga yang semuanya akan support gitu ya buat kita untuk memiliki hati yang betul-betul baik gitu.
Karena kita masih tinggal di dalam dunia yang berdosa, kadangkala kita sudah berupaya nih untuk menjaga hati, untuk mengajar hati kita, supaya kita punya hati yang dewasa, hati yang punya iman yang kuat. Tetapi kadangkala kanan kiri kita, lingkungan, situasi yang berdosa, membuat kita kembali lagi lemah. Ya, terlebih lagi saudara, kalau kita perhatikan, gitu ya, spirit zaman sekarang sangat perlu hati-hati dengan spirit yang mengatakan, dalam segala keadaan, hanya kamu yang kenal dirimu, maka ikuti kata hatimu sendiri. Di media sosial, seliweran Bapak Saudara, kalimat-kalimat seperti ini. Di dalam seminar-seminar motivasi, juga seliweran kalimat-kalimat seperti ini. Tidak ada orang yang mengenal engkau. Siapa yang kenal engkau? Dirimu sendiri. Maka ikutilah kata hatimu, gitu ya. Seringkali kita mendengar akan spirit zaman yang mengatakan demikian. Dan celaka sekali Bapak Saudara, kalau kita sudah tahu kondisi kita, hati kita saat ini, terus kemudian kita mengikuti spirit zaman sekarang untuk mengikuti kata hati kita. Kenapa? Karena hati kita tidak pernah mengatakan apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang seharusnya kita perbuat, saudara. Karena hati kita hanya mengatakan kepada kita tentang apa yang kita inginkan dan apa yang kita perlukan, saudara. Gitu. Hati kita seringkali menyeret kepada keinginan-keinginan kedagingan kita mayoritasnya Bapak Saudara. Bukan mengatakan kepada kita apa yang seharusnya kita perbuat atau kemana seharusnya kita pergi. Maka tidak salah Bapak Saudara kalau kita melihat fenomena zaman sekarang. Kebenaran menjadi sesuatu yang relatif. Betul ya? Karena spirit zaman sekarang selain mengatakan ikuti kata hatimu, maka dampak lainnya adalah tidak ada kebenaran yang dibilang mutlak. Bagimu itu kebenaran, bagiku enggak. Kenapa? Karena spirit zaman yang dibawa oleh masing-masing manusia adalah terserah hati gua dong gitu. Hati gua bilang begini, ya gue ikutin begini gitu. Sangat berbahaya sekali Bapak Saudara kalau kita tidak mawas diri dan tidak hati-hati, tidak cermat, tidak menyaring apa yang menjadi spirit zaman sekarang Bapak Saudara. Di dalam Matius 15 ayat 19 dikatakan, sebab dari hati timbul pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, kesaksian palsu, dan hujat. Dan itu Tuhan Yesus katakan. Dari mana sumbernya? Dari dalam hati. Cilaka banget kalau sebagai orang percaya kita mengatakan ikuti kata hatiku sendiri gitu saudara. Maka daripada itu saya mengutip satu tulisan yang ditulis oleh John Bloom di dalam bukunya begitu ya. Di dalam tulisan itu John Bloom mengatakan, hati itu diciptakan bukan untuk diikuti, melainkan untuk dipimpin, diarahkan, bahkan ditaklukkan di bawah terang dan otoritas Allah. Hati tidak pernah dirancang untuk menjadi tuan yang kita percayai, melainkan hati dirancang untuk percaya kepada Tuhan. Dan sebagai orang percaya, kita harus sadar akan hal ini, bahwa hati kita sangat butuh sekali ditebus. Hati kita butuh sekali untuk diajar dan belajar di bawah terang kebenaran firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, oleh sebab itu mulai dari hari ini saudara, boleh bilang sama diri sendiri, jangan ikuti kata hatiku gitu. Ya. Kalibrasi dulu hati kita sama firman Tuhan. Betul nggak kata hatiku ini? Aku cek dulu buka Alkitab. Hatiku bilang begini, Alkitab bilang begitu nggak? Kalau nggak, salah. Gitu kata hati Bapak Saudara sekalian. Ya, saya coba mengkombin dengan eksposisi dari Matius 11 kali ini. Di tengah kelemahan, di tengah ketidakberdayaan kita, oleh karena natur dosa di dalam diri kita, Tuhan Yesus mengundang kita Bapak Saudara. Di dalam Matius 11 ayat 28, Tuhan Yesus mengundang para pendengar-pendengarnya saat itu. Dia berkata, marilah kepadaku. Ya, marilah kepadaku. Kataku di situ sangat penting untuk kita perhatikan. Tuhan Yesus menyuruh kita untuk pertama dan prioritas dan utama adalah datang kepada pribadinya. Kepada pribadi Yesus gitu. Nah, dan menariknya di ayat 25 Tuhan Yesus mengatakan ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semua itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, kita anggap ketika ada masalah, ketika problem datang menghadapi kita, ketika hati kita berkelut, kita tidak berdaya dengan keberdosaan kita, maka kita datang kepada siapa yang kita pikirkan? Orang pandai, orang bijak,
orang terpelajar, betul nggak? Langsung kita pikirkan solusinya adalah dia gitu kan ya. Apalagi dengan titel-titel yang panjang misalnya begitu kan ya. Bapak saudara, Tuhan Yesus undang kita untuk yang utama, prioritaskan datang, mari datang kepadaku. Kataku di sini adalah kata yang sangat penting. Kenapa Tuhan mengundang untuk kita datang kepada Yesus, menyelesaikan segala problem hati kita? Karena ya Bapak saudara, di dalam Matius 11 ini, di ayat yang ke-27, ini menjadi satu alasan bagi kita. Karena Yesus adalah satu-satunya pribadi yang mengenal Allah dan satu-satunya pribadi yang menerima otoritas penuh dari Allah. Tidak ada pribadi lain di luar Yesus yang mengenal Tuhan dengan baik, yang mengenal Bapa di sorga dengan baik, yang menerima otoritas penuh dari Bapa di sorga. Hanya pribadi Yesus Kristus. Dan ketika kita tahu akan kebenaran ini, maka Bapak Saudara, kita bisa mengerti Yesus itulah satu-satunya pribadi yang dapat melakukan segala sesuatu, ya. Tetapi dengan seturut kehendak Bapa. Dia punya otoritas, dia punya kuasa, dan dia mengenal Bapa di sorga. Artinya apa? Otoritas dan kuasa yang dia punya, itu dia bisa melakukan segala sesuatu, tetapi di dalam koridor sesuai dengan kehendak Bapa dan kemauan Bapa di sorga. Ini adalah kebenaran yang perlu kita tanamkan di dalam hati kita. Kenapa kita harus datang kepada Yesus? Karena dia adalah satu-satunya pribadi, satu-satunya oknum yang bisa merubah, menebus, mentransformasi setiap hati kita yang telah jatuh di dalam dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, kita melihat konteks gitu ya, konteks Tuhan Yesus berbicara hal ini kepada para pendengarnya pada saat itu. Ketika Tuhan Yesus mengundang, marilah kepadaku, para pendengar pada saat itu pun juga di dalam keadaan yang letih lesu dan juga sangat-sangat berbeban berat, overload bahasa Inggrisnya katakan begitu. Kenapa pendengarnya sangat letih lesu dan juga overload bebannya? Karena saudara, orang-orang yang mendengar perkataan Yesus pada saat itu adalah orang-orang Yahudi yang sedang memikul kuk-kuk di dalam hidupnya. Kuk-kuk berarti lebih daripada satu kuk yang mereka pikul, sehingga bebannya sangat berat di dalam hidupnya. Kuk yang pertama adalah kuk Romawi, saudara ya. Nggak tahu Bapak saudara pernah ingat gak drama musikal yang ada lagu judulnya adalah Mungkin Tuhan Lupa. Mungkin Tuhan lupa, mungkin Tuhan apa kepada umatnya gitu ya. Itu drama musikal itu waktu itu ditulis oleh Bu Astri untuk menggambarkan orang-orang Yahudi yang hidup pada zamannya Yesus pada saat itu memang sangat berat. Sampai mereka bilang, apakah Tuhan lupa ya sama umatnya? Kita sudah ratusan tahun dari sejak kita ditawan Babel, Media Persia, Yunani, sampai Romawi begitu ya. Ratusan bahkan ribuan tahun kita menderita di tanah kita sendiri begitu. Dan mereka hidup dengan perpajakan yang mencekik hidup mereka. Mereka sangat-sangat menderita. Perpajakan apa aja saudara? Setiap satu kepala orang Yahudi itu diwajibkan pajak tahunan. Pajak tanah atas hasil bumi. Kemudian pajak perdagangan bea cukai. Plus pajak bait Allah. Kenapa dikenakan pajak? Karena pajak itu Romawi tidak mau membiayai pembangunan atau perawatan bait Allah. Sehingga orang Yahudi yang mau beribadah harus bayar pajak untuk perawatan itu sendiri gitu. Sehingga hasil kerja mereka upah satu hari cuma 1 dinar saudara. Upah yang sangat rendah. Tetapi dengan 4 pajak yang dituntut kepada mereka tentu membuat mereka semakin tercekik. Mereka kewalahan, mereka nggak berdaya. Mereka menderita sebagai orang yang dijajah. Yang kedua adalah kuk daripada hukum Taurat dan hukum tradisi Yahudi pada saat itu yang juga dipikulkan ke pundak orang-orang Yahudi ya. Kuknya seperti apa? Contohnya di pasal 12 perikop selanjutnya setelah perikop ajakan juru selamat itu. Bagaimana di situ diceritakan ketika Yesus dan murid-muridnya di dalam perjalanan pelayanan, murid-muridnya merasa lapar, tetapi hari itu adalah hari Sabat, kemudian murid-muridnya memetik gandum untuk mereka makan. Mereka ceritanya nih dari perjalanan pelayanan gitu ya. Tetapi mereka lapar sehingga mereka memetik gandum. Apa respon orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat pada saat itu? Langsung mengecam murid-murid Tuhan Yesus gitu ya. Mereka meninggikan hukum di atas manusia. Yang kami tahu adalah di hari Sabat
tidak boleh melakukan pekerjaan. Entah kau laparlah, terserah kau gitu kan ibaratnya. Itu pokoknya salah kalau kau petik gandum di hari Sabat. Bayangin, itu adalah hukum Taurat, legalisme yang dipikulkan kepada para pendengar Tuhan Yesus pada saat itu. Tuhan Yesus di bagian lain juga pernah dikecam oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi gara-gara menyembuhkan orang pada hari Sabat, saudara. Tuhan Yesus yang dibawa adalah kukasih. Tuhan Yesus melihat manusia, dia mengasihi manusia dengan segenap seluruh kehidupannya, dia mencurahkan nyawanya untuk mengasihi manusia. Tetapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, dia meninggikan, mengunggulkan hukum dibandingkan manusia, saudara. Tentu hal ini sangat memberatkan kehidupan orang-orang Yahudi pada saat itu. Makanya Tuhan Yesus mengundang mereka, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Keadaan hidupmu seperti itu, marilah datang kepadaku. Ini merupakan undangan Tuhan Yesus juga bagi setiap kita. Mungkin kita juga memikul kuk-kuk di dalam hidup kita hari lepas hari, saudara ya. Apapun itu kuk, entah itu kuk ekonomi begitu kan ya, entah itu kuk tradisi, entah itu kuk kepahitan masa lalu, ataukah entah itu kuk kuasa kegelapan gitu ya. Tuhan hari ini undang setiap kita, mari kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan undangan Tuhan Yesus ini menggaungkan janji Allah di dalam Yeremia 31 ayat 25 yang berkata, Tuhan akan menyegarkan yang lelah dan menguatkan yang lunglai. Ini merupakan janji Allah kepada setiap kita, saudara. Engkau mau datang, mari. Aku akan menyegarkan engkau. Aku akan menguatkan engkau kalau engkau saat ini lunglai, tak berdaya. Tetapi bukan berarti Tuhan akan melepaskan kuk gitu ya. Betul, Tuhan akan melepaskan kuk, tetapi bukan berarti kemudian kita hidup tanpa kuk. Karena di dalam bagian ini Tuhan Yesus memberikan satu penitikan di dalam firman-Nya. Setelah dia mengundang dan kemudian dia menjanjikan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, ayat yang ke-29 Tuhan Yesus katakan, pikulah kuk yang kupasang. Tuhan melepaskan kuk-kuk yang kita bawa sebelumnya sebelum kita datang kepada Tuhan. Tetapi ketika engkau datang, bukan berarti engkau tanpa kuk. Tetapi Tuhan mau pasang kuk kepada diri kita. Kita bukan menjadi orang merdeka, semerdeka, semau-maunya kita. Dan kemudian mengikuti kata hati kita lagi, begitu. Enggak. Tetapi Tuhan mau kita berjalan bersama-sama dengan Dia. Oleh sebab itu, Tuhan letakkan kuk di pundak kita. Dan bersama dengan Yesus yang berjalan di samping kita. Saudara yang dikasih Tuhan, ada gambar sapi yang sedang membajak, begitu ya. Ada gambar petani yang sedang membajak ladangnya ya. Alat bajak ini tidak asing bagi saya, saudara ya. Karena saya anaknya petani, saya punya tuh satu set di rumah, begitu ya. Sampai sekarang gitu ya. Dan kuk itu adalah kayu yang ada dua lubang begitu ya. Yang biasa dipasang di leher sapi gitu ya. Biasanya pakai dua sapi untuk membajak sawah atau ladang gitu ya. Nah biasanya para petani itu menempatkan sapi yang senior di sebelah kanan dan kemudian sapi yang junior di sebelah kiri. Kenapa? Karena membajak ladang itu, saudara, itu mulai dari tepi bukan dari tengah. Ya kalau tahu ya yang pernah jadi petani. Nah kalau saya kan pernah dulu gitu ya saudara ya gitu ya. Sekarang begini, dulu begitu memang gitu ya, bajak ladang gitu ya. Itu dari tepi. Makin lama, makin ke tengah, baru dibuat garisnya, begitu. Baru jagung itu bisa ditanam, gitu ya. Dan yang senior di tengah, di kanan, kenapa? Supaya mendidik yang junior ini. Dia nggak kabur kemana-mana. Tahu rumput di samping dia mau makan, gitu kan ya. Tahu apa dia keliaran, gitu. Supaya ada yang mengendalikan, supaya ada yang pandu, supaya ada yang kasih tahu. Maka ada yang senior, ada yang junior, begitu. Dan Tuhan pasang kuk kasih di atas pundak kita. Memang kita dibebaskan dari segala belenggu yang lama. Supaya apa? Supaya kita merasakan beban yang ringan. Karena bukan kita yang memikul sendiri, tetapi Yesus yang berjalan bersama kita turut memikul beban itu. Dan beban kasih itu adalah beban yang sudah diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Ketika dia menebus dosa kita, saudara. PR kita adalah mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
Kadangkala di natur dosa kita masih kadang-kadang suka pilih-pilih, betul nggak? Suka mengasihi diri. Maka kita perlu sekali berjalan bersama dengan Yesus, berdampingan setiap hari, supaya kita tahu caranya menjalani atau caranya membajak ladang yang Tuhan percayakan ini dengan benar, saudara. Gitu. Dan ini menarik sekali, makanya Tuhan katakan apa? Kuk yang kupasang itu menyenangkan dan bebannya ringan. Kenapa? Karena bukan kita yang memikul sendiri, tetapi ada Yesus yang turut memikul itu. Bukan kita yang menjalani berdasarkan akal budi dan hati kita, tetapi bersama Yesus yang ada di sebelah kita untuk memandu kita sesuai dengan arahan Bapa di sorga yang di belakang gitu. Gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, itu adalah satu janji yang Tuhan janjikan kepada setiap kita kalau kita mau menerima undangan Tuhan datang kepadanya. Dan yang kedua, saudara, dikatakan, belajarlah kepadaku. Pikulah kuk itu, pikulah kasih karunia itu, pikulah kasih yang sudah kuanugerahkan kepadamu, dan belajarlah kepadaku. Kenapa kita harus belajar kepada Yesus? Karena dia adalah guru agung kita, saudara. Kita bisa melihat beberapa karakteristik daripada Tuhan Yesus. Yang pertama, kenapa kita perlu sekali belajar kepada Yesus? Karena Yesus adalah pribadi yang berotoritas dan pribadi yang mengenal Bapa. Ada kalanya kita di dalam menjalani hidup ini, sekalipun kita pernah studi, sekalipun kita bekerja di dalam bidang studi kita, kadang-kadang kita mengalami kebuntuan, betul nggak? Tuhan, aku nggak tahu, apalagi yang harus dikerjakan gitu ya. Akhir-akhir ini saya juga agak buntu, saudara gitu ya. Mau Natal, mau apa nih, Tuhan, gue harus apa ini gitu kan ya. Pikirkan apa, Tuhan nggak tahu nih caranya begitu ya. Tetapi di dalam keadaan itu kita perlu banget connect sama Bapa yang mengerti, yang punya maksud, yang punya misi bagi setiap kita. Misi Bapa apa? Apa yang harus aku kerjakan Bapa di tengah segala keadaan ini? Dan itu Tuhan katakan, mari kepadaku karena aku yang berotoritas dan aku yang mengenal Bapa. Dan yang kedua, kenapa kita perlu belajar kepada Yesus? Karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang lemah lembut. Dia tidak akan marah kalau engkau salah, saudara. Selagi waktu perkenanan ini ada, selagi kita masih bernafas, engkau gagal, engkau datang pun, dia akan terima kembali. Engkau pulang dari sini, engkau gagal, minggu depan engkau datang mengakui dosamu, ia pun juga akan mendengarkan dan menerima engkau. Dia adalah pribadi yang sangat lemah lembut, dia tidak menghakimi, dia tidak mengutuk gitu. Kamu nih ya, nanti kamu jadi gini gitu ya. Tidak, tetapi dia adalah pribadi yang lemah lembut. Selemah lembut apa Tuhan Yesus kita, saudara? Di dalam Matius 18 dan 19, di sana Tuhan diceritakan bagaimana dia menerima anak-anak, saudara. Anak-anak itu di kalangan orang Yahudi dianggap sebagai kalangan atau kelompok yang mengganggu. Betul nggak? Sehingga ketika ada orang tuanya mau datang, mau bawa anak-anak ini kepada Yesus, murid-muridnya memarahi. Betul nggak? Karena dianggap mengganggu, dianggap tidak penting. Tetapi ketika Tuhan Yesus melihat ada anak-anak datang, apa respon Tuhan Yesus? Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Tuhan Yesus pangku, Tuhan Yesus berkati, Tuhan Yesus doain, dan kemudian dijadikan alat peraga. Orang yang mau masuk kerajaan surga harus sama seperti anak-anak ini. Selemah lembut itu Tuhan Yesus. Dia bisa menerima kalangan yang dianggap tidak penting. Dia bisa duduk bersama dengan kalangan yang dianggap tukang buat ribut begitu. Yaitu seperti anak-anak. Dan itu adalah hati yang dimiliki oleh Yesus, saudara. Kalau kita punya guru seperti Yesus, wah senang banget ya. Gitu ya. Dulu saya adalah anak yang sangat nakal, saudara ya. Kelas 1 sampai kelas 3 begitu ya. Orang tua saya karena diskriminasi tidak boleh sekolah tinggi-tinggi, hanya dibatasin sampai kelas 1 pada zaman itu. Habis itu harus keluar dari sekolah karena diskriminasi. Jadi saya dibesarkan dari kedua orang tua yang gak berpendidikan tinggi. Saya belajar semau-mau saya gitu ya. Lebih banyak belajar bola daripada belajar pendidikan begitu. Akhirnya saya itu selalu kena hukum. Dada, perut selalu merah-merah, saudara. Karena zaman dulu guru itu wah main tangan, betul nggak? Kepala ini ngecap penghapus kapur itu udah sering gitu. Ceplak pantat wah cetang gitu. Nah, saya frustasi, saudara. Ketika saya belajar, kemudian
saya mendapati guru yang kasar seperti itu. Kemudian ada kakak rohani saya namanya Mbak Yatemi. Saya ingat baik dan saya bersyukur Tuhan tempatkan Mbak Yatemi dalam hidup saya, gitu kan ya. Mbak Yatemi itu dipakai Tuhan. Kalau sore saya itu main gak pulang-pulang, saudara ya. Habis mandi main lagi gitu. Sampai kaki itu kayak pakai sepatu, padahal itu debu semua gitu. Terus Mbak Yatemi dari teras rumahnya bilang gini, Ben, sini. Bukan Ben, nama saya dulu, nama kecilnya Noni. Non, sini Noni gitu ya. Noni sini, ya duduk sama Mbak ya. Pertama dibuatin es ya. Es warna merah waktu itu, bukan Fanta ya. Fanta kemahalan gitu ya. Warna merah banget dibuatin. Habis itu dia ajarin. Aku seneng, Mbak Yatemi lemah lembut gitu ya. Dia nggak langsung main cobitnya. Kalau sama-sama kakak saya yang pertama, saya belum belajar, saya udah nangis, saudara. Udah gemeteran di depan kakak saya yang pertama itu. Gitu aja nggak bisa, kan udah gitu kalimatnya. Tapi Mbak Yatemi, kamu nggak bisa, gini caranya, ya mulai dari sini nih gitu. Dengan kelemah lembutan itu, saya termotivasi, saudara. Karena anaknya orang nggak punya, nggak bisa beli buku, tugasnya cuma jadi sekretaris nyatet, jadi berdasarkan itulah hafalan terus gitu aja. Saya mentok ranking 6, Bapak Saudara, di kelas 4, gara-gara Mbak Yatemi. Awalnya ranking paling belakang terus, Bapak Saudara ya. Ben, Bento, Ben, Beno. Tahu Beno? Beno itu dibiarkan. Jadi nama saya diplesetkan gitu, saking nakalnya. Ben, Beno, Beno aja. Beno itu Beno aja. Beno gitu, dibiarkan gitu. Tapi ketika ketemu dengan pribadi yang lemah lembut, itu sungguh-sungguh kita merasa diterima. Kita sungguh-sungguh merasa dimengerti. Kita sungguh-sungguh merasa dipimpin, Bapak Saudara. Dan Tuhan katakan, mari padaku, belajar sama aku. Karena apa? Aku adalah pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Rendah hati seperti apa? Tuhan mengosongkan diri, mengambil rupa yang sama, supaya apa? Kita yang miskin, kita yang terjerumus dalam dosa, dibawa naik menjadi kaya, saudara. Tuhan gak pernah bilang sama kita, kau kan yang butuh, datanglah kau duluan kemari, gitu ya. Tuhan gak pernah bilang sama kita, kau kan yang butuh, ngomong dulu lah sama kami, kau diem baik, aku juga gak tahu lah kau maksudmu apa, kan gitu kan kadang-kadang kita. Enggak, Tuhan tahu kita gak sanggup, Bapak Saudara, untuk menemui dia. Tuhan tahu kita gak sanggup mencari dia, karena kalau tidak mendapatkan penyingkapan dari anaknya yang tunggal itu, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah yang benar. Keselamatan itu hanyalah anugerah semata. Karena Allah mau menyatakan diri kepada kita, maka kita bisa memanggil dia Aba Bapa. Karena dia mau menyatakan wahyunya kepada kita, maka kita tahu jalan kebenaran dan hidup itu ada di dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang lemah lembut, pribadi yang rendah hati, pribadi yang mengenal Bapa dan berotoritas. Hal ini harus menjadi dorongan buat kita untuk mau belajar kepadanya. Ini harusnya menjadi spirit utama di dalam hati kita, supaya kita mau setiap hari mencari Tuhan kita. Berdoa, bermeditasi dengan Allah, belajar membaca Alkitab setiap hari, mau datang ketika ada pembinaan, mau ikut di dalam persekutuan doa. Hal ini adalah spirit kita. Kenapa? Orang bicara seperti ini bukan berbicara dari dirinya, tetapi berbicara atas dorongan apa? Pribadi Yesus itu sendiri gitu. Tidak ada yang bisa memulihkan hati kita kalau bukan Yesus yang campur tangan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kalau bukan Yesus yang turun tangan. Saudara yang dikasih Tuhan, pribadi karakteristik daripada Yesus Kristus ini harus menjadi dorongan buat kita. Sekaligus harus menjadi tujuan buat kita ketika kita belajar kepadanya. Tuhan, aku mau belajar kepadamu karena engkau lemah lembut dan rendah hati. Begitu pula aku mau ingin serupa dengan engkau, semakin lemah lembut dan rendah hati. Karena Tuhan tidak mungkin buat kita menjadi dewasa kalau kita tidak punya kerendahan hati untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan. Selagi kita masih sombong, selagi kita masih tumpul hati kita tetaplah menjadi orang yang penuh dengan natur dosa, dengan perbuatan-perbuatannya. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, memenuhi undangannya, belajar menjalani hidup bersama dengan dia, maka apa yang menjadi cerminan Yesus juga akan menjadi kehidupan kita. Saudara, saya mengutip yang terakhir dari Dallas Willard ya. Dallas Willard mengingatkan, jangan hanya cita-cita ingin mau menjadi serupa dengan Yesus. Jangan hanya cita-cita atau angan-angan belaka mau datang dan belajar bersama dengan Yesus setiap hari. Ya,
Saya mengutip satu kalimat dari Dallas Willard, dia bilang begini. Seorang pemain baseball yang berharap berhasil dalam pertandingan tanpa melatih tubuhnya secara memadai sama menggelikannya dengan orang Kristen yang berharap bisa bertindak serupa Kristus saat diuji meski tanpa latihan yang benar dalam kehidupan yang saleh. Ya, kita seringkali berdoa, aku mau serupa dengan Yesus. Serupa dengan Yesus seperti apa? Bisa mengusir setan, bisa mengasihi perempuan gitu yang berdosa. Tetapi kita lupa, saudara, sebelum Tuhan Yesus melakukan segala pelayanan itu, ada hidup Yesus yang tidak pernah kita bahas atau kita renungkan baik-baik. Yesus ketika turun menjadi manusia, di dalam kerendahan hatinya, apa yang dia lakukan? Dia tunduk pada otoritas orang tuanya. Dia belajar Taurat sebagaimana anak-anak Yahudi pada umumnya. Dia berpuasa, dia berdoa, dia mengambil waktu untuk sendiri bersama dengan Bapa. Itu semua dia lakukan menjadi satu bagian keseluruhan hidupnya, sehingga ketika dia melayani, dia menghadapi setan, dia menang gitu kan ya. Selain dia adalah pribadi Allah ya, Allah dan manusia. Tetapi di dalam keseluruhan hidup Yesus, Yesus pun takluk di dalam pendidikan orang tuanya gitu ya. Dia turut hormati otoritas orang tuanya. Dia juga berdoa, dia juga berpuasa gitu. Dia juga menyendiri, Bapak Saudara, dia mempersiapkan segala sesuatunya. Maka rahasia kelegaan hati, rahasia pemulihan hati adalah berjalan bersama Yesus setiap hari dan belajar menjalani hidup seperti yang Yesus jalani di sepanjang hidupnya. Bukan cuma di pelayanannya, tetapi dari kecil sampai dia naik ke sorga. Itu adalah satu PR buat kita. Biarlah Tuhan tolong kita supaya kita punya hati yang sama seperti hati Yesus. Kita punya hati yang rendah hati, yang tulus, yang murni, supaya kita mau diajar dan belajar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan mengundang kami. Sehingga kami dapat datang kepada Tuhan. Dan Tuhan menyentuh hati kami. Terima kasih untuk karyamu. Terima kasih untuk penebusanmu. Terima kasih untuk pemulihanmu. Bahkan terima kasih untuk kerelaanmu ya Tuhan. Senantiasa beranugerah bagi kami. Menompang hidup kami dengan kekuatan dan kasih setiamu. Kami bersyukur untuk semua kasih yang telah Engkau curahkan bagi setiap kami. Berikan kami hati yang mau diajar dan belajar. Hati yang terus rindu, yang mau datang bersama-sama dengan Engkau di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami dalam segala pergumulan kami. Kiranya Engkau Tuhan campur tangan, turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas segala kehidupan ini. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.